Untuk menjaga kesehatan dan juga untuk mengurangi angka penularan COVID-19, video ini direkam di rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Ferdiansyah, absen 21, kelas 11 IPA 1. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang ASI. ASI, air susu ibu. Air ASI adalah sumber gizi utama bagi bayi yang belum bisa mengonsumsi makanan padat. ASI diberikan pada bayi dari lahir hingga umur 2 tahun. Setelah menginjak 6 bulan, bayi diberikan makanan pendamping ASI. Tujuan pemberian MPASI untuk melengkapi zat gizi ASI yang sudah berkurang. Manfaat ASI untuk bayi. Yang pertama, tubuh bayi menjadi lebih kuat. Karena ASI mengandung zat antibodi yang membuat sistem kekebalan tubuh si bayi agar tubuh si bayi menjadi lebih kuat dalam melawan bakteri dan virus di tubuhnya. Yang kedua, penting untuk tulang. ASI sangat penting bagi tulang si bayi selama 3 bulan pertama hingga lebih, karena dapat menguatkan tulang leher dan belakangnya. Yang ketiga, mencerdaskan bayi. Yang keempat, berat badan bayi tetap seimbang. Yang kelima, mengurangi resiko sindrom kematian mendadak. Dan yang terakhir, bayi mendapat asupan kolesterol, karena bayi berbeda dari orang dewasa yang tidak boleh kelebihan asupan kolesterol. Manfaat pemberian ASI oleh si ibu. Yang pertama, menurunkan berat badan si ibu. Karena dengan menyusui, si ibu dapat mengeluarkan sebesar 500 kalori per harinya. Yang kedua, membangun keintiman antara si bayi dan si ibu. Dan yang terakhir, menyusui bisa menjadi KB alami bagi si ibu. Karena dengan memberikan ASI dapat memperlambat ovulasi sehingga mencegah kehamilan. Metode KB alami ini dapat berhasil apabila si ibu siap menyusui si bayi kapanpun saat membutuhkannya. Halo, saya Kadek Denis Chandra Dwika, absen 23 dari kelas 11 IPA 1. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan apa itu KB dan jenis-jenis KB. Materi yang kedua ada KB. KB atau keluarga berencana adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertumbuhan penduduk di suatu negara. Wujud dari program KB ini adalah dengan menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Berikut merupakan jenis-jenis alat kontrasepsi yang sering digunakan. Yang pertama ada kondom. Penggunaannya dengan melapisi alat kelamin pria sebelum melakukan seks. Yang kedua ada pil KB. Bergantung dari kandungannya, yaitu versi sintesis dan 2 hormon yang diproduksi secara alami dalam tubuh wanita, estrogen dan progesteron. Hormon dalam pil ini bekerja dengan 3 cara, yaitu yang pertama, mencegah ovarium untuk tidak melepas sel telur agar tidak terjadi pembuahan. Yang kedua, mengubah ketebalan lendir rahim guna mempersulit sperma masuk ke dalam rahim. Yang ketiga, mengubah ketebalan dinding rahim yang memungkinkan telur yang dibuahi tidak tertanam di dalam rahim. Yang ketiga, IUD. IUD atau intrauterine device adalah alat kontrasepsi yang berbentuk T berukuran kecil yang ditanam di dalam rahim. IUD dibagi menjadi 2. IUD lapis tembaga mengandung zat yang menimbulkan peradangan pada rahim yang membuat sel sperma dan sel telur rusak. IUD hormonal melepaskan hormon progesteron yang membuat lendir serviks mengental dan menipiskan lapisan rahim. Hal tersebut membuat sperma tidak bisa masuk ke rahim. Yang keempat ada KB suntik, yaitu alat kontrasepsi dengan menyuntikkan hormon progesteron ke dalam aliran darah. Yang kelima ada KB implan atau susu, yaitu alat kontrasepsi berupa plastik kecil dan fleksibel berisi hormon progesteron. Hai, nama saya Calvin Analitam. Saya dari kelas 11 IPA 1 dan dari kelompok 6 saya akan menjelaskan tentang kelainan-kelainan pada sistem reproduksi wanita.
Yang pertama ada endometriosis. Ini merupakan kelainan reproduksi wanita yang disebabkan oleh tumbuhnya jaringan pada uterus wanita yang dapat memicu gejala seperti gejala-gejala haid atau menstruasi pada wanita umumnya. Penyakit ini dapat dicegah dengan cara hidup sehat, olahraga teratur, dan juga makan yang sehat dan juga teratur. Yang kedua adalah kanker serviks. Kanker serviks disebabkan oleh virus HPV atau Human Papilloma Virus yang dapat dicegah dengan cara sering atau rutin melakukan pap smear terutama pada orang atau pasangan yang sudah aktif dalam melakukan hubungan seksual dan orang atau wanita yang sudah melakukan vaksinisasi HPV. Yang ketiga ada PCOS atau Polycystic Ovarium Syndrome. Ini merupakan kondisi atau keadaan di mana timbulnya kantong berisi cairan di salah satu atau kedua ovarium wanita. Dapat dicegah dengan cara melakukan pola hidup sehat, melakukan kegiatan olahraga secara teratur, dan makan makanan yang sehat dan teratur. Yang keempat adalah fibroid rahim. Fibroid rahim adalah pertumbuhan massa yang bersifat non-kanker yang dapat tumbuh di luar ataupun di dalam rahim. Penderitanya biasa tidak mengalami gejala apapun, dan dokter yang ingin mendiagnosa ini harus melalui pemeriksaan USG. Yang kelima ada gonorea dan juga chlamydia. Ini merupakan jenis penyakit IMS atau infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Umumnya, kedua penyakit ini tidak memiliki gejala secara spesifik, tapi jika dibiarkan secara terus-menerus akan menyebabkan radang panggul dan juga invertibilitas. Cara untuk mencegah penyakit ini adalah dengan cara 1. Tidak gonta-ganti pasangan. 2. Ketika ingin melakukan hubungan intim, gunakan alat kontrasepsi atau alat pengaman berupa kondom. Yang keenam ada HIV dan juga AIDS. HIV adalah virus yang secara spesifik menargetkan sistem kekebalan tubuh manusia. Pada awalnya, HIV tidak akan menimbulkan gejala-gejala apapun, tetapi jika sudah mencapai stadium AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome, itu akan membuat penyakit-penyakit bakteri-bakteri gampang masuk ke tubuh manusia karena sistem kekebalan tubuh manusia udah benar-benar hancur atau sudah benar-benar tidak dapat melindungi tubuh karena sudah dihancurkan oleh virus HIV. Cara mencegah penyakit ini adalah dengan cara 1. Jika melakukan hubungan seksual, gunakan alat kontrasepsi seperti kondom. Dan 2. Jika ingin menggunakan jarum suntik, pastikan jarum suntik tersebut adalah jarum suntik baru dan bukan bekas orang lain. Dan yang ketiga adalah jangan gonta-ganti pasangan. Om Swastiastu, nama saya Kade Angga Wisesa Wijaya, absen 22, kelas 11 IPA 1. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang kelainan-kelainan pada sistem reproduksi pria. Yang pertama, yaitu epididymitis, yaitu penyakit yang dimana saluran epididymis yang terletak di dalam skrotum yang menempel pada testis mengalami peradangan. Fungsi dari saluran epididymis yaitu untuk menampung dan menyalurkan sel sperma yang dihasilkan dari testis. Gejala-gejala dari penyakit epididymitis yaitu 1. Terjadi pembengkakan pada buah zakar. 2. Bercampurnya darah dengan air mani. 3. Terjadi nyeri saat melakukan buang air kecil maupun ejakulasi. Dan 4. Terjadinya penurunan kesuburan. Yang kedua, orkitis, yaitu penyakit yang dimana testis mengalami peradangan yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Penyakit ini dapat menyerang salah satu maupun kedua testis sekaligus. Sama seperti halnya dengan penyakit epididymis, penyakit orkitis juga memiliki gejala yang berupa terjadi peradangan pada buah zakar dan terasa nyeri. Apabila tidak diatasi, maka dapat menyebabkan kemandulan dan penurunan produksi hormon testosteron. Yang ketiga, gangguan prostat. Prostat adalah kelenjar pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih atau uretra. Fungsi dari kelenjar prostat adalah untuk menghasilkan air mani yang berfungsi untuk menyuburkan dan melindungi sel sperma. Gejala dan penyakit pada prostat berupa peradangan pada prostat, prostatitis, pembesaran pada prostat, PPH, atau kanker prostat.
Yang keempat, hipogonadisme. Hipogonadisme terjadi pada pria dewasa yang tidak dapat menghasilkan hormon testosteron yang cukup. Hal ini dapat menyebabkan penurunan libido, penurunan produksi sperma, penurunan fungsi sistem reproduksi pria, dan dapat menyebabkan infertilitas. 5. Masalah pada penis. Beberapa penyakit yang dapat menyerang sistem reproduksi pria antara lain disfungsi ereksi, kelainan pada penis, seperti penis bengkok atau hipospadia, atau penyakit Peyronie, dan kanker penis. Yang keenam, herpes, yaitu penyakit yang dapat menyerang sistem reproduksi pria maupun wanita, dan cara penyebarannya dengan melakukan hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi. Cara pencegahannya yaitu dengan melakukan safe sex atau hubungan intim dengan menggunakan pengaman seperti kondom dan tanpa bergonta-ganti pasangan.